Ayo kita mulai ibadah lainnya. Yuk. Halo teman-teman yang ada di rumah. Kenalkan, nama saya Sheryl dan di belakang saya ada Kak Dimas. Hai Kak Dimas. Halo teman-teman semua. Dan saya Jesslyn. Di belakang saya ada Kak Paren. Halo Kak Paren. Halo semuanya. Sekarang kita akan memulai ibadah online. Kita mau ngapain nih Cici Jesslyn? Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Ayo teman-teman kita bernyanyi. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhir acara ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya Yesus, sekarang kita akan menyanyikan lagu tema yang berjudul Aku Anak Raja. Aku
Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. Silakan, Chris. Anak-anak di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala kita konsentrasi untuk bantuan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih anugerah Tuhan boleh melaksana sekolah minggu pada pagi hari ini melalui online Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati. Ketika anak-anak Tuhan Yesus sudah memuji Tuhan, dan pada pagi hari ini mereka akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berikan juga hikmat bagi anak sekolah minggu Tuhan, ketika mereka mendengar, sehingga apa yang mereka dengar pada hari ini di sekolah minggu melalui online Tuhan boleh mereka mengerti, dan firman Tuhan boleh semakin mereka sukai. Terima kasih ya Tuhan, terlebih dahulu kami mohon pengampunan dosa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bercerita. Bagi anak-anak yang menulis buku aktivitas, silakan menulis dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27. Nah, anak-anak silakan menulis bahan cerita pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak pernahkah disuruh menjadi ketua kelas, atau menjadi ketua regu, atau menjadi ketua kelompok? Nah, apa yang anak-anak rasakan? Apakah ada rasa bangga, atau rasa takut, atau rasa tidak percaya diri? Nah, anak-anak pasti bermacam-macam yang dirasakan oleh anak-anak. Nah, di dalam cerita kita pada hari ini, yaitu Saul dipilih menjadi seorang raja. Nah, anak-anak, raja bangsa Israel atau pemimpin bangsa Israel pada zaman dulu adalah langsung dipimpin oleh Tuhan. Mungkin anak-anak masih ingat ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Lalu Tuhan menolong mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan Tuhan juga menolong mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, baik siang maupun malam. Nah, anak-anak masih ingat gak apa sih yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel di dalam perjalanan? Kalau siang hari pakai apa? Kalau malam hari pakai apa? Nah, anak-anak boleh mengingat-ingat kembali cerita-cerita Alkitab yang pernah kita ceritakan kepada anak-anak. Nah, anak-anak pada zaman dulu yang diandalkan oleh bangsa Israel adalah hanya Tuhan saja. Nah, pada cerita hari ini anak-anak, Nabi Samuel sudah semakin tua dan dia mempunyai anak
dua orang, yaitu bernama Yoel dan juga Abia. Tetapi anak-anaknya ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa ya? Karena mereka selalu berbuat yang tidak baik. Mereka selalu melawan perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Samuel. Israel yang berkumpul yang ada di saat itu, mereka meminta kepada Samuel, berikan kami seorang raja yang akan memimpin kami, biar kami akan dipimpin oleh seorang raja yang baik. Nah, lalu Samuel berkata, hai orang-orang Israel, apakah kamu lupa bahwa kamu telah ditolong oleh Tuhan? Kamu keluar dari tanah Mesir. Kenapa sekarang kamu membutuhkan manusia sebagai seorang raja yang akan memimpin engkau? Nah, anak-anak, orang-orang Israel pada saat itu mereka selalu mendesak kepada Samuel untuk meminta seorang raja kepada mereka. Lalu Samuel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang hendak saya lakukan? Bangsa Israel menuntut supaya diberikan raja kepada mereka. Lalu Tuhan menjawab doa-doa Samuel atau komunikasi Samuel. Dia berkata kepada Samuel, lakukan Samuel apa yang mereka minta. Berikan raja kepada mereka. Saya nanti yang akan memilihkan raja yang terbaik buat bangsa Israel. Nah, anak-anak, tidak gampang memilih seorang raja atau seorang pemimpin. Ya, dari sekian ribu banyak orang, susah untuk memilih atau menunjuk siapa raja yang terbaik atau siapa orang yang dibutuhkan oleh bangsa Israel atau menjadi pilihan Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Samuel yaitu dia mengumpulkan seluruh orang-orang Israel yang terdiri dari 12 suku. Terdiri dari 12 suku. Nah, 12 suku itu apa anak-anak kalau anak-anak tahu? Kedua belas suku itu adalah keturunan Yakub. Nah, anak-anak masih ingat kan? Anak-anak nama Yakub ada 12 orang. Yang pertama seperti Ruben, Lewi, Yehuda, Simeon dan sebagainya sampai ke anaknya yang terakhir. Siapa anak-anak namanya? Iya, namanya Benyamin. Nah, lalu Samuel mengumpulkan seluruh anak-anak atau keturunan dari Yakub, yaitu 12 suku. Dia mengumpulkan di satu tempat, lalu dia memanggil satu persatu sukunya. Nah, dari suku yang ada ke-12 itu dilakukan undian. Nah, ketika dibikin undian, lalu yang terpilih anak-anak, coba siapa yang bisa mengira-ngira? Yang terpilih adalah suku Benyamin, suku yang paling kecil di antara anak-anak Yakub. Nah, anak-anak, setelah dipilih, yang dipilih adalah suku Benyamin. Lalu dari suku Benyamin dikumpulkan kembali oleh Samuel dan keluarga dari Matri. Nah, dari Matri itu masih banyak lagi keturunannya. Lalu dari keluarga Matri itu dikumpulkan lagi. Lalu satu persatu dipanggil untuk menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Tidak ada seorang pun yang ada di antara yang menghadap kepada Samuel. Lalu Samuel berkata, siapa lagi anggota keluarga? Masih ada lagi enggak? Oh, ada, namanya Saul. Nah, Saulnya kemana? Tolong dipanggil. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Saul sangat ketakutan. Dia sangat malu. Lalu apa yang dia lakukan? Seperti anak-anak kalau misalnya dipilih jadi ketua kelas, pasti ada rasa ketakutan, rasa malu. Nah, begitu juga dengan Saul. Dia tidak percaya diri. Dia mengatakan, saya ini kan orang biasa. Apalagi saya dari suku Benyamin, suku yang paling kecil, ya, yang harus dihormati pada saat itu adalah suku-suku yang paling atas, ya, kakak-kakaknya. Tetapi suku Benyamin ini merasa
suku yang tidak berguna. Makanya Saul merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Lalu anak-anak, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia bersembunyi, ya. Dia bersembunyi di antara orang banyak yang berkumpul. Lalu dia dicari dan dicari. Nah, anak-anak, Saul ini ternyata bersembunyi di balik barang-barang dan juga di balik orang-orang banyak. Nah, karena banyak yang mencari Saul, maka Saul ditemukan oleh suruhan Nabi Samuel. Nah, lalu nanti anak-anak kita akan melihat gambarnya ya. Ada pada saat Saul sedang bersembunyi di balik barang. Nah, anak-anak, setelah dia ditemukan, lalu Saul dibawa kepada Samuel. Nah, ketika dia sampai kepada Samuel, dia berkata, "Tuan, kenapa saya dipanggil? Saya tidak pantas menjadi seorang raja." Tetapi Samuel berkata kepada Saul, "Saul, kamu telah dipilih oleh Tuhan. Kamu telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai raja, sebagai pemimpin bangsa Israel. Kamu harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai apa yang kau lakukan." Lalu anak-anak, apa yang dirasakan oleh Saul? Dia merasa percaya diri kembali. Dia merasa menurut apa yang dilakukan oleh Samuel. Lalu dia memberikan dirinya untuk diberkati, untuk ditabiskan oleh Nabi Samuel. Maka pada saat itu anak-anak, Raja Saul dinobatkan. Saul dinobatkan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, lalu Samuel berkata, "Hai orang-orang Israel, inilah rajamu yang kamu minta. Inilah pemimpin kamu yang kamu inginkan. Patuhilah perintahnya. Ada hal-hal yang harus kamu patuhi." Ya. Nah, anak-anak, kalau kita berpikir ya, kenapa sih orang-orang Israel itu ngotot pengen ada raja mereka? Kan sudah dipimpin oleh Tuhan. Tetapi mereka itu ngotot karena ini adalah juga urusan politik. Nah, karena bangsa Israel, mereka ketakutan jika dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Jadi kalau ada raja yang akan menolong mereka, yang akan membantu mereka, maka mereka menjadi kuat. Ya, mereka menjadi kuat melawan musuh-musuhnya. Nah, setelah diumumkan oleh Nabi Samuel, orang-orang banyak yang ada di sekitar mereka berteriak, "Hidup Raja Saul! Hidup Raja Saul!" Mereka sangat gembira sekali bahwa dinobatkan oleh Samuel. Nah, anak-anak, untuk anak-anak saat ini juga kita bisa merenungkan ya, apa yang dilakukan oleh Saul. Bagaimana dia menolak Tuhan, bagaimana dia menolak perintah Tuhan bahwa dia tidak pantas menjadi seorang raja. Tetapi jika Tuhan berkehendak, maka semuanya itu akan terjadi. Nah, demikian juga anak-anak, jika nanti kalian sudah besar, misalnya dipilih menjadi seorang guru sekolah minggu, misalnya dipilih menjadi seorang pemimpin atau seorang ketua komisi remaja. Nah, anak-anak tidak boleh ragu, tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu menolong kita. Apapun yang kita lakukan jika kita berserah kepada Tuhan. Nah, sekarang kalian masih sekolah, masih anak-anak SD dan juga SMP. Kalau kalian dipilih menjadi ketua kelas, menjadi ketua OSIS atau ketua kelompok, apa anak-anak bersedia? Nah, dengan mendengarkan cerita ini, pasti anak-anak tidak akan menolak lagi menjadi seorang ketua kelas, menjadi seorang ketua kelompok, atau ketua regu. Jadi anak-anak harus bisa menerima apa yang diberikan kepada kita. Jangan ragu dan jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai
menyertai dan menolong setiap langkah-langkah kita. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan pada saat ini, supaya anak-anak bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menerapkan di dalam dirinya untuk menerima tugas yang diemban pada kita. Nah, itu aja ya anak-anak, silakan melakukan di dalam diri kalian masing-masing. Sebagai ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 ya. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Nah, anak-anak bisa mengikuti ibu ya. Ibu akan memperagakan dulu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama ya mempraktekkan di rumah. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop ini dan mengumpulkannya saat sudah bisa ke gereja lagi, atau menitipkannya kepada guru-guru sekolah minggu. Dan teman-teman juga bisa mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Untuk mengiringi persembahan syukur kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan ini. Berkati persembahan ini supaya berguna di pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kami akan mempersembahkan lagu pujian dari saya Sheryl dan saya Jesslyn dengan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan
pagi hari ini kita akan berdoa dan sekaligus kita akan berdoa untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau saat ini, di pagi hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami, ibadah kami di pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih dapat melaksanakan ibadah ini walaupun kami melaksanakannya secara online. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami semua, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing di rumah, berkati orang tua kami masing-masing di rumah ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, kesehatan yang sempurna, dan juga rezeki kepada orang tua kami ini, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan berkat dan rezeki yang dari Tuhan melalui orang tua kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, kakak adik kami, orang yang ada di sekitar kami, opa oma kami, berkati mereka semua, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada opa oma kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada, berkati mereka semua. Kalau saat ini mereka ada dalam kesulitan hidup karena virus corona ini, kiranya Tuhan dapat menyertai mereka sehingga mereka dapat menjalani melalui semua ini dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden juga dengan seluruh menteri dan stafnya, juga pada pemerintahan yang paling terkecil di tempat kami di Desa Rengas Dengklok ini. Tuhan berkati sampai dengan RT RW-nya, kiranya semua dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik, dan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang waktu sampai dengan saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Walaupun kita berada di rumah, kita harus tetap bergembira dan berbahagia. Mari teman-teman, kita menutup ibadah online kita dengan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumah. Berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.